Media Vietnam kepanasan melihat harga pasaran Mees Hilgers yang melampaui harga timnas mereka. Singgung bertambahnya kekuatan timnas Indonesia. Kabar naturalisasi Mees Hilgers sudah sampai ke negeri nasi. Publik Vietnam dibuat terkejut dengan harga pasaran calon bek timnas Indonesia itu. Harga pasaran Mees Hilgers tak hanya melampaui nilai skuad timnas Vietnam saat ini, tetapi juga menjadi termahal se-Asia Tenggara. Menurut laman resmi Transfermarkt, nilai timnas Vietnam berada di angka 118,63 miliar, sedangkan Hilgers 121,67 miliar. Nominal itu tak hanya melampaui harga pasaran Tom Hae, tetapi juga sukses mengangkangi pemain naturalisasi baru Singapura, Perry Ang. Hal itu membuat publik Vietnam tercengang. Kedatangan Mees Hilgers seolah membuat timnas Indonesia tak hanya memberi ancaman nyata, akan tetapi juga membuat timnas Indonesia semakin berpotensi menuai banyak prestasi dengan kebijakan naturalisasi. Seperti yang baru saja terjadi, publik Vietnam menyoroti bagaimana skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dengan banyak pemain naturalisasinya. Timnas Indonesia bersiap kedatangan pemain naturalisasi yang harganya lebih mahal dari timnas Vietnam. Gelombang naturalisasi sepak bola Indonesia terus berlanjut. Kali ini mereka mendatangkan pemain yang nilainya lebih tinggi dari gabungan seluruh pemain Vietnam. Tulis media Vietnam The Tao. Kedatangan Mees Hilgers membuat publik Vietnam seperti merasa iri dengan kebijakan naturalisasi yang diusung PSSI era Erick Thohir. Mereka dipaksa untuk menantikan prestasi apalagi yang bakal ditorehkan timnas Indonesia, baik di kancah ASEAN maupun dunia. Penyerang FC Utrecht, Ole Romani terlihat berada di Copenhagen, Denmark, sambil membawa koper yang banyak pada hari ini. Apakah penyerang 24 tahun itu sedang OTW ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan akan ada 2 pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. 2 pemain yang dimaksud adalah Mees Hilgers dan Eliano Regenders. Namun, ada potensi pemain keturunan lain menjalani proses naturalisasi sebagai WNH. Terlebih timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain keturunan tambahan untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara di channel YouTube PSSI TV, Shin Tae-yong membutuhkan pemain tambahan di posisi penyerang. Karena itu, PSSI diprediksi akan mendorong untuk mendatangkan penyerang keturunan tambahan. Tanda-tanda PSSI berhasil mendatangkan Ole Romani sebenarnya sudah terlihat. Ole Romani sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ex penyerang FC Emmen ini juga sudah mengikuti agen yang dipercaya PSSI dalam mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Fardi Bakdim. Jika Ole Romani benar dinaturalisasi, betapa berbahayanya lini depan timnas Indonesia. Tenaganya dapat diandalkan di laga-laga ke depan skuad Garuda. 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Regenders, dikabarkan sudah langsung ikut latihan bersama skuad asuhan Shin Tae-yong. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membawakan kabar bahagia kepada para supporter timnas Indonesia. Pada Jumat malam kemarin, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa PSSI sedang memproses 2 pemain untuk dinaturalisasi, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Regenders. Keduanya disinyalir akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia pada awal pekan depan. Namun kini, menurut kabar dari akun Instagram Football Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Regenders sudah ikut latihan bersama timnas Indonesia. Keduanya terlihat sudah mengenakan seragam latihan timnas Indonesia. Sejatinya, hal seperti ini memang sudah sering terjadi sebelumnya. Dengan Calvin Verdong juga mengalaminya pada Juni lalu. Kini, meski Hilgers dan Regenders melakukan hal yang sama seperti Verdong, keduanya tidak diharapkan tersedia untuk laga kontra Australia. Sebab, proses naturalisasi kedua pemain itu masih panjang, karena perlu melalui DPR RI terlebih dulu, sebelum disumpah menjadi WNI, hingga akhirnya disetujui oleh FIFA. Namun begitu, ada kemungkinan mereka berdua sudah bisa tampil pada 2 pertandingan berikutnya yang dilakoni timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026 pada Oktober mendatang, ketika menghadapi Bahrain dan Cina. Sebagai salah satu kiper terbaik di divisi teratas Liga Amerika Serikat, Maarten Paes diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Paes pun berjanji akan memberikan performa terbaiknya. Paes begitu yakin mampu membawa perubahan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menyambut ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya bersama FC Dallas menjadi modal berharga. Maarten Paes sudah membela FC Dallas sejak Januari 2022. Pada 2024, Paes telah mencatatkan tak kurang 102 penyelamatan di MLS, jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas, dan telah mencatatkan 5 clean sheet. Maarten Paes tercatat sudah bermain 26 kali untuk FC Dallas di MLS. Paes juga menjadi kiper yang memiliki total catatan penyelamatan terbanyak ketiga. Kiper 26 tahun itu tercatat melakukan 102 kali penyelamatan. Apa yang bisa janjikan adalah pengalaman. Saya bermain melawan tim-tim kuat di sini. Saya bermain dalam kondisi yang sulit di sini. Saya tumbuh sebagai seorang pemain yang banyak bermain di luar negeri. Perjalanan saya di Amerika Serikat tentu membawa perubahan tersendiri bagi saya, ucap Paes. Sebagai kiper, Paes juga memiliki distribusi bola yang cukup oke. Ex-penggawa FC Utrecht itu memiliki persentase umpan secara keseluruhan 77,8%. Ia juga mempunyai akurasi umpan panjang 38,6%. Dengan begini, timnas Indonesia bisa berharap banyak pada kualitasnya. Namun, Paes belum bisa tampil melawan Arab Saudi pada 5 September karena pendaftaran pemain sudah ditutup. Ia baru bisa didaftarkan di laga selanjutnya melawan Australia di GBK pada 10 September. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, nyatanya langsung dibuat terkejut oleh latihan perdananya di Arab Saudi. Pada Senin kemarin, timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya dan Hubner mengikuti sesi tersebut. Nyatanya, sang bek tengah berusia 20 tahun langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang bek tengah dalam unggahan di Instagram Story eksklusifnya. Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Kami mengalami badai gila dalam latihan. Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner dalam unggahan tersebut, disertai dengan emoji tertawa. Hubner sendiri tidak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun itu bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia yang terselenggara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa pekan depan. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni Santer disebut akan datang ke Jakarta di bulan September ini. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur, terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan 7 September 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. Mereka akan menjalani proses naturalisasi dan menempuh persyaratan yang ditentukan. Dari 2 nama yang beredar saat ini disebutkan salah satunya Mauro Zylstra, yang paling berminat menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, belum diketahui proses tersebut apakah akan ditempuh atau tidak. Sebab, seorang pemain yang menjalani proses ini mesti melepas kewarganegaraan sebelumnya.